Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Fahri Hamzah selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik Anies Baswedan yang cukup keras ya. Dia di berbagai media menyebutkan kalau Anies ini bisa dibilang salah satu gubernur yang tidak menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat. Nah, Fahri berpendapat bahwa Anies Baswedan selama memimpin Jakarta itu tidak pas dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, hal ini terungkap pada kata sambutan dia pada waktu peresmian calon gubernur dari Kimples yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, kata-katanya tentu saja sangat menohok ya. Dan ada salah satu pidato yang cukup penting, yang cukup pedas, dan setelah itu akan ada tanggapan dari Ges Khalifah, salah satu simpatisan dari Anies Baswedan yang memang cukup rajin ya, yang cukup rajin, yang cukup keras juga membela Anies Baswedan di berbagai forum. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jadi tolong ini dicamkan dan mudah-mudahan ini jadi niat kita supaya rekonsiliasi kita berlanjut. Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. Dia kurator IKN kita. Dia seorang arsitek yang mumpuni, pernah memimpin kota Bandung, salah satu kota besar di Indonesia, memimpin Jawa Barat, dan sekarang kita diberi anugerah oleh Allah. Dia akan memimpin transformasi Jakarta dari ibu kota menjadi kota yang tadi dikatakan oleh Sekjen Golkar, kota bisnis atau kota apapun. Kan Fahri Hamzah kan bacotnya gede ya. Maksudnya gimana? Dia tuh kalau mau kritik orang tuh hebat sekali. Tapi dia sendiri nggak mampu menjadikan dirinya maupun partainya sesuatu, nggak jadi juga gitu loh. Jadi mungkin kayaknya Fahri itu hasut banget dengan Anies. Enggak, itu apa hubungannya Fahri dengan Anies? Jadi Fahri itu berkali-kali mengkritik si Anies tentang tidak masuk partai, menikmati berselancar di partai-partai, harus bangun partai. Pokoknya kerjanya mengkritik terus dah. Kritiknya itu karena lo hasut aja sama dia. Gue tahu lo tuh hasut, bukan siapa-siapa, bukan karena apa-apa, hasut aja lo. Balik dulu ke 29. Ah, ini dulu gue Fahri dulu. Jadi soal dia masuk partai atau tidak masuk partai, itu satu, Anies tidak berselancar. Gua kasih tahu hari ya, konvensi Demokrat Anies diundang. Oke. Lalu di Pilpres, di Pilgub 2017 Anies juga diundang. Anies baru 2 bulan dirasafel jadi menteri. Dia tidak menawarkan diri. Ya kan? Diundang oleh P3, PKB dan PAN yang akhirnya nggak jadi, batal. Baru kemudian 1 hari menjelangnya diminta bertemu dengan Sandiaga Uno yang akhirnya diundang ke Gerindra gitu kan. Jadi dia tidak mendaftarkan diri. Pilpres kemarin gue kasih tahu lagi malu ya. Jadi Anies itu ketemu saya nggak mau bicara tentang maju Pilpres sebelum berakhir masa jabatan gubernurnya. Itu faktanya banyak. Jadi pakai fakta aja deh. Lihat siapa yang datang, siapa yang diundang, siapa yang. Lalu KPK ingin mentersangkakan dia hari Jumat. Nasdem agar menyelamatkan Anies, maka tanggal 3 Oktober Anies dideklarasikan. Emang Anies datang mohon-mohon maju capres? Kan enggak. Dan yang memanfaatkan jadi gubernur untuk maju presiden namanya Jokowi, Bari.
Jokowi itu 2 tahun jadi gubernur, lalu maju nyapres melawan Prabowo. Ini fakta ya, lo mau bantah apapun ayo. Jokowi 2014 gubernur, 2014 maju presiden 2 tahun. Anies 2017 jadi gubernur. 2019 diminta sama Pak Prabowo jadi wakilnya, jadi cawapresnya. Anies menolak. Acaranya di Masjid Sunda Kelapa, Pak Prabowo yang bicara, ada di depan banyak orang, saya juga hadir di situ. Sesungguhnya yang kami minta adalah Anies untuk menjadi cawapres, tapi Anies menolak karena ingin menuntaskan janjinya di Jakarta. Satu. Yang kedua, ada 3 partai datang ke Anies ingin mencalonkan dia. Itu acaranya di acara Abang None Jakarta untuk Anies maju. Tetap Anies tidak mau maju. Jadi dia menuntaskan 5 tahun di Jakarta. Jadi yang berpikir pengen jadi presiden itu cuma Jokowi, bukan Anies. Kenapa yang lo katakan Anies? Lo ngomong pakai fakta apa pakai kebencian? Gitu. Paham ya Fahri ya? Ya itulah tadi tanggapan dari Ghazali Khalifah ya, dimana beliau sepertinya tahu sekali itu perencanaan-perencanaan dan juga berbagai program-program baik yang diketahui oleh media ataupun tidak. Jadi tentu saja mudah bagi Ghazali Khalifah untuk membantah semua persepsi-persepsi nakal atau kata Ghazali Khalifah tadi narasi kebencian kepada Anies Baswedan. Nah di sini cukup menarik, di awal podcast tersebut Ghazali Khalifah menyebut kalau Ghazali Khalifah ini cuma ngebacot doang gitu loh. Dia ini bukan siapa-siapa dan dia tidak bisa memanfaatkan dirinya untuk menjadi seseorang, dan partainya juga ya tidak bisa apa-apa gitu loh. Dia cuma hanya bisa mengkritik Anies saja dengan penuh kebencian, itu yang menurut Ghazali Khalifah. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan semua di sini? Apakah sependapat dengan Ghazali Khalifah atau sependapat dengan Fahri Hamzah di sini mengenai Anies Baswedan? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Idean Project sampai di sini dulu. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.